Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayahnya. Salawat salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakila Salahuddin Aldiansyah. Nama saya Muhammad Azan Baginda Satrio. Pada hari ini kami akan berkultum tentang teori evolusi menurut perspektif Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Human is created, not evoluted. Ini merupakan satu kesimpulan sebagai jawaban untuk menolak kepercayaan teori evolusi dari Charles Darwin. Teori evolusi sendiri adalah teori yang dalam sains sudah lama dibantah oleh ratusan ilmuwan. Tulisan ini adalah sebagai ulangan dari beberapa bantahan berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah sudut pandang Islam. Perspektif Islam menyatakan bahwa teori manusia itu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Berbeda dengan prinsip teori evolusi yang menyatakan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan. Tentu ini merupakan tanda bahwa mereka tidak meyakini manusia itu diciptakan, maka tidak percaya akan adanya Sang Pencipta. Melainkan proses adanya makhluk hidup ini terjadi dengan sendirinya melalui evolusi. Adapun isi dari teori evolusi, yang salah satunya adalah humanoid. 1. Australopithecus itu pada zaman es dan diketahui manusia pertama. 2. Cro-Magnon itu pada zaman pemburu dan pramuka. 3. Neanderthal itu pada zaman Pleistocene 2.588.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Saat ini, humanoid yang digunakan sebagai istilah robot yang diprogram menyerupai manusia. Jika mundur ke belakang lagi, awalnya human evolusi dimulai dari sebuah makhluk yang bernama Heikoichi yang mati sekitar 10 juta tahun yang lalu. Makhluk ini karena mencari kesamaannya seperti ikan sekarang. Kemudian berevolusi ke satu makhluk yang bertemu kakinya yang bernama Tiktaalik. Dikata 10 juta tahun yang lalu. Terus berevolusi hingga keluar dari air, menjadi makhluk seperti kadal dinosaurus. Lalu mengecil lagi hingga menjadi kera. Kemudian berevolusi menjadi Australopithecus yang dikenal sebagai manusia umum pertama. Kemudian berevolusi lagi menjadi Homo erectus dan akhirnya sekarang berevolusi menjadi manusia yang ada saat ini dengan sebutan Homo sapiens, manusia cerdas. Pertanyaannya, apakah ini semua sebuah fakta? Tentu tidak. Ini hanyalah sebuah teori dengan bukti-bukti yang sama sekali tidak kuat. Secara akal, jika memang kera atau monyet sebelumnya sudah berevolusi, mengapa kera masih ada sampai sekarang? Sedangkan jenis-jenis makhluk di antara yang berevolusi antaranya adalah kera dan Homo sapiens, yang jika dipikir sudah lama punah. Jika memang berevolusi, pasti kera sudah lebih awal punah dibanding dengan jenis-jenis manusia purba setelah kera tersebut. Darwin bahkan pernah menyatakan bahwa hubungan antar semua spesies tersebut berstatus missing links, artinya ada yang tidak berhubungan.
Teori evolusi adalah salah satu teori yang dibuktikan keberadaannya dengan penelitian dan penemuan fosil tengkorak yang mirip dengan manusia saat ini. Pierre-Paul Grace, seorang ahli zoologi asal Prancis dan merupakan salah satu pendukung teori evolusi Lamarck, pernah menulis, "Imajinasimu terlalu liar jikalau engkau percaya kita telah berevolusi dari seekor kera hanya karena beberapa temuan tengkorak saja." Dari pernyataan ini, teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin tampak bertolak belakang, walaupun sama-sama menggunakan istilah evolusi. Teori evolusi Lamarck menggagas bahwa ciri dan sifat akan diwariskan kepada keturunannya. Akan tetapi, bukan seperti evolusi Darwin yang adanya variasi organisme terjadi dengan sendirinya. Dan kedua teori ini memang hanyalah teori, tidak sampai ke derajat fakta. Untuk menghadapi tiga perspektif ini, yaitu dari Islam, evolusi Lamarck dan evolusi Darwin, Profesor Dr. Quraisy Shihab, alumni Universitas Al-Azhar dan spesialis tafsir ilmu dan ilmu Al-Quran, punya jawaban yang begitu bijak. Dalam channel YouTube anaknya, yaitu Najwa Shihab, beliau ditanya siapa yang di awal, Adam alaihissalam atau Mars purba. Profesor Quraisy Shihab mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dalam Al-Quran, Adam menceritakan proses kejadian manusia. Namun juga ada diceritakan bahwa sebelum kejadian manusia Nabi Adam, ini sudah ada makhluk-makhluk lain. Menurut beliau, ketika Al-Quran berbicara mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang tertera hanyalah perkataan bahwa Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah, kemudian dihembuskan roh, maka jadilah manusia. Dan ini yang dimaksud sebagai manusia modern, Homo sapiens. Namun Al-Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah penciptaan dari tanah dan sebelum ditiupkan roh. Setelah itu, beliau menegaskan bahwa jika ada pertanyaan, benarkah atau bisa, jadikah fakta teori Darwin atau teori Darwinisme itu, bisa kita katakan Islam tidak membahas itu. Oleh karenanya, penulis mengambil kesimpulan besar terkait teori evolusi, terutama teori yang diringkas oleh Charles Darwin. Pertama, bisa jadi manusia yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu hanyalah Homo sapiens, yaitu manusia normal yang ada di fisik, mental, dan daya pikir seperti manusia saat ini. Jika manusia purba memang ada yang dibuktikan dengan penemuan-penemuan fosil dengan segala ciri khasnya, Al-Quran tidak menunjukkan makhluk itu sebagai manusia. Dua, bisa jadi makhluk seperti manusia purba adalah makhluk yang secara fisik, mental, dan daya pikir berbeda dengan manusia sekarang. Mereka adalah manusia yang memang tidak sampai di salah dakwah. Dalam teori, mereka juga makhluk yang dipercaya memiliki bahasa. Kita tidak tahu apakah bahasa dan kehidupan mereka terbentuk oleh kumpulan akal, budaya, dan pemikiran sebagaimana Homo sapiens. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari pembahasan ini adalah terkadang pelajar-pelajar yang ada di sekolah juga belum bisa membedakan antara fakta dan juga teori. Karena saat ini, teori yang dalam sains diajarkan di sekolah dengan gaya yang seakan-akan itu adalah sebuah fakta. Teori sifatnya masihlah sebuah pendapat yang didukung dengan penelitian, penemuan, dan didukung dengan argumentasi yang ada. Akan tetapi, hakikatnya, sebuah teori tidak akan sampai ke derajat fakta selama mencukupi syarat untuk disebut sebagai fakta. Teori evolusi Darwin bertentangan dengan isi Al-Quran sebagai sumber autentik paling atas dalam Islam. Teori evolusi hanyalah sebuah teori dan Al-Quran bukan kitab teori, melainkan kitab fakta. Manusia tidak berevolusi, melainkan diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Bukan berarti ini menghina teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Mereka yang sebagai kritik bahwa sebagai Muslim, kita dilarang meyakini teori evolusi sebagai sebuah fakta. Selain teori evolusi yang dikemukakan, Charles Darwin juga pernah berpendapat bahwa semua makhluk itu berasal dari air. Pendapat ini boleh kita percayai karena sesuai dengan isi Al-Quran yang lebih awal Quran ketimbang pendapat Darwin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa dari mereka tiada juga yang beriman? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kutub singkat yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi